masyaallah la yasugul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana fi ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih Risalatil Mu'awanah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal fasl fi babiz zuhud wa adna darajatiz zuhdi alla yaqa'a bisababid dunya fi rukubi ma'siyatin wala fi tarki ta'atin wa a'la darajatihi alla ta'khudha minad dunya syai'an hatta ta'lama anna akhdahu ahabu ilallahi min tarkihi wa baina hataini darajataini darajatun katsiratun. Ngendika Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad wonten kitabipun Risalatul Mu'awanah, mugi-mugi kita pikantuk barokah ilmunipun. Wa adna darajatiz zuhdi lan utawi paling asori paling mandapi darajatiz zuhdi piro-piro derajat zuhud alla yaqa'a yen to ora tumiba sapa wong bisa babid dunya sebab dunya firukubi maksiatin ing dalem ngelakoni maksiat wala fi tarki taatin lan ing dalem ninggal ketaatan. Kita masih membicarakan dan membahas tentang sifat mulia, sifat yang dapat meninggikan derajat seseorang ketika seseorang itu berupaya dan berusaha untuk memilikinya. Sifat apa itu? Nggih menika sifat zuhud. Secara ringkas, sifat zuhud definisi pun adalah tidak mengagungkan, tidak menomorsatukan dunia di dalam hati. Niku cekak cukupe pembahasan singkat ngoten. Senajan kula jenengan hidup di dunia, dunia bukan tujuan. Senajan kula jenengan hidup di dunia, dunia tidak lagi menjadi tumpuan hidup, tapi hanya sekedar menjadi wasilah, pelantara, jembatan kangge memperoleh kenikmatan yang lebih besar lagi, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang meninggikan derajat kula jenengan wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada arti zuhud yang sesungguhnya. Tetos sikap merendahkan nilai dunia di dalam hati, itulah yang dinamakan zuhud. Boten gede-gedeaken nilai dunya. Dunia perlu kita miliki memang, tapi tidak kita anggap sesuatu yang wah. Dalam salah satu bait doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan wala taj'alid dunya akbaro hammina, wala taj'alid dunya akbaro hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia
sesuatu yang besar dalam urusan kami. Jangan jadikan dunia tumpuan terakhir bagi kehidupan kami. Sebab dunia niku mung pijakan, dunia niku mung sandal. Sandal supatoso kula jenengan boten kenging najis. Kersane kula jenengan begitu masuk ke masjid dalam kondisi suci, tidak lebih daripada itu. Makanya kalau ada orang yang terlalu mengagungkan dunia, ceblok derajate di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang nunduk-nunduk andap asor terhadap orang kaya bukan karena kesolehannya, bukan karena ketakwaannya, tapi karena kepemilikan terhadap dunianya, maka dihukum oleh Allah 2/3 agamanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulusa dinihi, kata Kanjeng Nabi. Sapa ni wong sing mendek-mendek nang wong sugih, mendek-mendek monggo, tapi harapannya dalam hatinya iki aku mendek-mendek king polane wong sugih. 2/3 daripada agamanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gusti Allah marah, Gusti Allah murka. Sebab napa? Karena seharusnya wasilah, seharusnya pelantara kok dijadikan tujuan utama. Tujuan utama kita itu bukan dunia, tujuan utama kita akhirat. Dunia cuma wasilah, mau gak mau akan kita tinggal. Gelem ora gelem kita berpisah dengan dunia itu. Ini perlu kita masukkan ke dalam hati. Perlu kula jenengan didik manah kita supaya menggadai penganggep ingkang kados mekaten. Maka itu sebabnya di sini disampaikan wa adna darajatiz zuhdi. Paling rendahnya derajat zuhud, artosipun jenengan dianggap memiliki sifat zuhud oleh Allah Subhanahu wa taala apabila alla yaqa bisababid dunya fi rukubim maksiyah. Jenengan tidak berbuat maksiat dengan dunia yang diperolehnya. Wala fi tarki ta'ah, kita tidak meninggalkan ketaatan hanya karena dunia. Ojo sampai kula jenengan polane pendamelan terus gak sholat. Ojo sampai polane duit kula jenengan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Saged jejeg di jalan Allah melalui dunia, itu yang baik. Jangan gak ada arto. Kita punya jabatan nih, kita punya pangkat, ini kan semua kategori dunia. Tapi jabatan, pangkat, harta tidak melupakan kita akan tujuan awal kita, nggih menika kebaikan akhirat. Yang dunia seperti inilah yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu hakikatnya dijauhkan daripada rahmat Allah.
apapun yang berkenaan dengan dunia dijauhkan dari rahmat Allah. Tetapi masih ada tetapinya. Ketika dunia dijadikan fasilitas untuk ingat kepada Allah, ketika dunia dijadikan fasilitas untuk menggapai kebaikan akhirat, maka dunia yang seperti itu lepas, tidak lagi dijauhkan dari rahmat Allah, justru menjadi pijakan linaili kurbi ilallah, linailil kurbi minallah, mendapatkan kedekatan kepada Allah. Celak kalian rahmatipun Allah disebabkan menaiki dunia itu tadi. Lek pun ngoten kedatosanipun, dunia ini selamat. Dunia yang seperti ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Makanya sampai di dalam hadis Nabi itu disampaikan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan ditolong di hari mahsyar. Sebelum manusia semuanya ditolong oleh Allah, tiang pitu niki ditolong oleh Allah sebelum yang lain ditolong. Siapa di antaranya? Yang pertama yang disebut oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi, imamun adilun, pemimpin, pejabat yang tidak lupa dengan jabatannya, tetapi dengan jabatannya dia bisa berbuat adil. Dengan jabatannya dia bisa mensejahterakan rakyat. Dengan pangkatnya dia bisa menolong agama Allah. Dengan jabatannya piyambakipun saged nulungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang sing kados ngeten ditolong rumiyin kali Gusti Allah sebelum yang lain. Kenapa? Karena beratnya orang memiliki jabatan sehingga ia bisa berbuat adil. Beratnya orang memiliki harta sehingga dengan hartanya dia bisa berbuat kebaikan lebih daripada yang lain. Dados cekak cukupipun kula jenengan niki saged menilai diri sendiri. Aku iki wis duwe sikap zuhud apa gurung? Maka dinilai kira-kira aku iki ditunggangi oleh dunia atau justru menunggangi dunia. Aku disetir karo donya apa aku sing nyetir donya? Kinten-kinten kula jenengan tambah nggak ada rezeki, tambah dekat dengan Allah, tambah rezeki, tambah pangkat, tambah adoh tutuk maksiat, berarti kula jenengan menunggangi dunia, tidak ditunggangi oleh dunia. Intine temeriku. Dan lek kinten-kinten sak wangsule tambah sibuk, tambah lali nang masjid, tambah oke pesenan, banyak bon yang masuk, justru lupa terhadap sholat jamaah, lupa dengan ngajinya. Maka yang seperti ini adalah orang-orang yang ditunggangi oleh dunia. Wa a'la darajatihi alla ta'khudha minad dunya syai'an hatta ta'lama anna akhdahu ahabu ilallah min tarkihi. Utawi paling luhure derajate zuhud, orang memiliki sifat zuhud yang maksimal dinilai
sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai kumlot oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai excellent, istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana alla ta'khudha minad dunya, yen to ora mundut, orang ngalap sapa sira minad dunya saking dunya, syai'an ing suwiji-suwiji, hatta ta'lama sehingga ngerti sapa sira ana akhdahu ing setuhune mundut ngalape ing dunya, ahabu iku luweh demen, luweh bagus ilallah miturut Gusti Allah, min tarkihi tinimbang ninggali dunya. Kula jenengan dinilai sempurna sifat zuhudnya ketika panjenengan kita semuanya memiliki pemikiran yang super bagus. Bagaimana super bagus itu? Jenengan buatan mundut dunia itu, kecuali panjenengan sudah meyakini aku lek njukuk dunia iki tambah bagus nang agamaku. Kalau saya bisa mengambil pangkat ini, derajat ini, kira-kira agamaku tambah bagus. Delek pun ngoten carane, yakin panjenengan kados ngoten, terus panjenengan aplikasikan, panjenengan amalkan, panjenengan cari dunia itu ternyata terbukti, maka itulah zuhud yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inti-intine ngoten kula jenengan, bukan berarti sifat zuhud niku panjenengan dikengken jatuh miskin, boten, Mbak. Zuhud kudu orang duwe. Wong sing zuhud kudu kubluke ora ireng tapi mangkak abang, sarungi ngepir-ngepir, polane nggak tahu salin, sebab golek salin termasuk seneng nang dunya. Boten mekaten. Ini salah pemahaman dalam memahami sikap zuhud. Jenengan boleh kaya, toko Anda berapapun monggo, boleh, tidak ada larangan. Cuma, nah ini ada cumanya. Ketika panjenengan nyebrang ke sana, jenengan harus yakin, aku tambah toko, aku kudu tambah soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah sawah, kudu aku tambah cedek nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya mencalonkan sebagai anggota DPR, yang saya akan lakukan ini demi kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Saya yakini itu. Saya bersumpah atas nama Allah, kalaupun saya jadi, saya harus melakukan ini dan diamalkan dengan benar. Maka artosipun sebetulnya kita boleh sukses dalam masalah duniawi itu tidak ada larangan. Cuma sing iso njogo ati. Sebab kadang-kadang manah niku benten, ketika masih tidak ada dengan ketika sudah ada, itu perasaan beda. Kados tiyang lek gurung sugih mbek sing sugih kan ora padha gayahe. Kata-katae kan ngoten. Lek cek gurung sugih rada mendek ngeten. Tapi lek wis sugih dodoe mangap ngeten. Lek biyen nyopo dhisik, lek wis sugih lek gak disopo gak nyopo. Benten pembawaan lek tiro Sayyid Ahmad hararatud dunya, itu panas dunya yang menjadikan orang itu berubah. Delek ana wong
dunyane tambah, rezekine tambah, tapi semakin tawadu, semakin andap asor, semakin bisa ngergani wong liya, tidak menghina orang yang secara lahiriahnya berada di bawah dirinya secara ekonomi. Nah, inilah orang-orang yang bernilai mutiara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang hal ini pernah dialami oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk dan tergolong orang yang paling kaya di zaman sahabat. Pernah suatu ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini gusar niku napa bingung polane sugih, tidak nyaman dengan kekayaannya. Lah kula jenengan kan sak walike nggih, sumpek polane ora duwe. Lah niki sumpek polane sugih. Ya Allah, aku kok ya sugih ngene ya. Akhirnya piyambakipun berupaya untuk menjadi miskin. Kepingin dadi wong orang duwe. Sebab kepingin ngerasakno kaya kanca-kancane sing luwe. Sedina dahar, sedina mboten. Seperti Sayyidina Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda. Ini sahabat-sahabat Nabi yang termasuk kategori ahlus suffah, sing mondok dumateng Kanjeng Nabi niku wonten sahabat 80. Ngenger kali Kanjeng Nabi, dahar kali Kanjeng Nabi, minum kali Kanjeng Nabi. Lek kinten-kinten Kanjeng Nabi mboten dahar sedinten, piyambak iki pun nggih mboten dahar. Ada 80 orang dan oleh Nabi dijuluki dengan istilah ahlus suffah. Lek panjenengan umroh nggih, umroh insyaallah mugi-mugi saged umroh sedanten nggih. Panjenengan mangke padosi ten Madinah niku, ten Madinah. Di belakangnya makom Rasulullah, di belakangnya Raudhah niku ada tempat yang lebih tinggi dari tempat yang lain. Kinten-kinten kalau panjangnya kira-kira 20 meter, 20 meter. Kinten-kinten 20 meter panjangnya, lebarnya kinten-kinten 2 sab. Kalau enggak 3 sab, 2 sab panjang. Itu di belakangnya Raudhah. Niku dipageri wesi ngoten. Itu sebetulnya bekas pondok pesantrennya Nabi Muhammad SAW yang menampung ahlus suffah sebanyak 80 orang, yang diantaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makan bersama Nabi. Kanjeng Nabi dahar nggih dahar. Kanjeng Nabi lek mantun ngunjuk susu ngoten dibawa ke tempat yang namanya ahlu suffah. Ketua kamarnya Sayyidina Abu Hurairah, ketua kamarnya, muallimnya lah, ya ustadznya lah. Sayyidina Abu Hurairah diparingi unjukan saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, sampean umbe isyrab, diunjuk kalian Abu Hurairah. Isyrab diunjuk malih kali Sayyidina Abu Hurairah. Ombenen, umbiyen sampai kelompokan. Pun Kanjeng Nabi pun boten kiat kula. Umbiyen dhisik. Diunjuk pun boten kiat boten kula. Ya wis gak kuat, kekno kanca-kancamu. Dibeto ke 80 itu, ke 79. Diken-ken ngunjuk
nggih sawareke sing nomor loro cik gurung telas sing jenenge susu diparingaken sing nomor 3 cik gurung telas sampai 8 doso tiang 8 doso santri sedaya ngunjuk air susu masih tetap. Allahumma sholli ala Muhammad. Karomah mukjizat yang didatangkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kangge Kanjeng Nabi untuk sahabat-sahabat ahlu sufah. Nah, suatu ketika Abu Hurairah niku kepingin, aku iku ya kok kepingin ya kaya ahlu sufah, kepingin ora mangan sedina mangan sedina. Wong sugih kepingin miskin gini cuma. Akhirnya piyambakipun berusaha. Ya apa ya carane aku kepingin dadi wong gak duwe. Akhirnya pun sedaya gudang kurmanya niku kurmae disedekahaken sedaya. Sedaya kurma gudang-gudang yang puluhan gudang niku disedekahaken sedaya. Lah tiang-tiang para sahabat ingkang pikantuk sedekahan nggih seneng. Lah saking senenge bijinya kurma dikembalikan lagi kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf agar bisa ditanam di kebunan yang lain. Aku gak iso balas apa-apa wis biji ini saja, wiji iki tak kekno. Akhirnya ngumpul biji-biji itu berapa puluh gudang dilebetaken ten gudang. Piyambakipun seneng, alhamdulillah aku wis gak duwe apa-apa. Ternyata apa? Tidak lama daripada itu ada pesanan dari negara lain kepingin ada pemasok biji kurma saja. Akhirnya para sahabat bilang, kesempatan, ayo dimasuk no biji-biji kurmanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ke negara lain, dibudalaken niku karung. Akhirnya mboten sios gak duwe sugih maneh. Terus niki menandakan rezeki iku lek wis disedekahono yang balik. Sugih niku wis sudah hak prerogatifnya Allah, gak iso dirancang. Lek wis wayahe sugih, senajan awak ora kepingin sugih ya sugih. Masih awak ora duwe kepingin sugih, ya tetep ora sugih, polane ora ono takdir. Sing penting ya napa? Qanaah, nrimo ing pandumipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa baina hataini darajatun katsiratun walizahidi sodiki alamat. Kaduwe wong kang zahid, wong kang ahli zuhud, kang jujur, kang bener, alamatun utawi pira-pira tondo annahu la yafrahu bil mawjud wala yahzunu alal mafqud minad dunya. Termasuk tondone wong ahli zuhud annahu setuhune wong la yafrahu iku ora bunga bil mawjud dengan apa yang ada. Orang ahli zuhud niku mboten kedunyan atine. Apa yang ada dianggap titipan dari Allah, kapanpun diambil oleh Allah silahkan. Wala yahzunu alal mafqud, lan ora susah alal mafqud ing atase barang kang ora ono minat dunya. Lek ora ono ya ora usah digoleki, ora usah ditangisi. Wa annahu la yusghiluhu talabud dunya. Wa annahu setuhune wong la yusghiluhu iku ora nyibukake hu ing wong talabud dunya apa amrih dunya. Wa tamattu biha, lan gawe seneng-seneng biha sebab dunya. Amma huwa khairun minhu, saking barang huwa utawi ma khairun iku luweh bagus lahu kaduwe wong inda rabbih ing sandinge pangerane wong. Intine tiang meskipun gak ada dunya ora kedunyan karena menganggap bahwa dunia itu adalah titipan semata. Kapanpun diambil oleh Allah silahkan, kapanpun ditetapkan oleh Allah silahkan. Sing penting awake tetep pikantuk rahmatipun Gusti
Allah, mugi-mugi kula jenengan termasuk orang yang dicinta oleh Allah, yang nantinya akan bersama-sama Kanjeng Nabi masuk ke dalam surga Allah. Dan mudah-mudahan barokahipun majelis taklim yang kita hadiri malam ini, kita diberi kenikmatan zahiran wa batinan, dipun paringi panjang umur, sehat wal afiah, dumugi hajat dunya akhirat, ala hadhihi niyah wa ala kunniyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah.